korban meninggal kecelakaan pesawat di Bogor, Jawa Barat dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur secara militer. Sebuah ruko di pertokoan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Titik api diduga berasal dari area toko komputer. Sejumlah relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina, Ade Darmawan, dan 2 orang lainnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah Jokowi. Halo, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki peristiwa lain dari seluruh tanah air. Bersama saya, Glenis Oktania, Anda menyaksikan Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebanyak 20 pengunjung RSUD Tarakan, Jakarta Pusat terjebak di dalam lift. Banyak dari mereka yang mengalami sesak napas karena terjebak di dalam lift selama 1,5 jam. Begitu pintu terbuka, satu persatu pengunjung yang terjebak di dalam lift dibantu keluar. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat berhasil mengevakuasi 20 pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta yang sebelumnya terjebak di dalam lift selama 1,5 jam. Lamanya proses evakuasi selama 1,5 jam membuat sejumlah pengunjung yang terjebak di dalam lift mengalami sesak napas karena kekurangan oksigen. Dugaan sementara, lift rusak hingga mengakibatkan para pengunjung RSUD Tarakan ini terjebak di dalamnya karena alarm kelebihan muatan tak berfungsi. Ayo, Bu. Minggir dulu. Ayo, Bu. Kurang lebih hampir 1,5 jam para korban, maksudnya para yang terjebak di dalam lift itu sudah bertahan kurang lebih 1,5 jam. Karena udah terlalu lama, ada yang sesak, ada yang normal, ada mayoritas ibu-ibu yang itu udah lansia, bahwa load atau overload yang ada di lift itu tidak nyala. Alarm yang ada di lift ketika penumpangnya itu berlebih itu tidak nyala. Masih dari Jakarta, saudara, ruko di pertokoan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Titik api berada di lantai 5 yang merupakan area toko komputer. Melihat kepulan asap tebal, sejumlah karyawan berhamburan keluar toko. Diduga kebakaran akibat korsleting di lantai 5. Menurut seorang karyawan, terdengar ledakan sebelum api muncul. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Pademangan. Agres, Pak. Awalnya seperti apa sih, Pak? Ada api langsung meledak atau gimana? Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi bum, bum 2 kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3.
Ini gedung Agres saja atau ada PT lain gitu Pak? Agres saja. Lantai 3 itu Agres? Ini semua Agres Pak, sampai atas Pak. Oh, semua Agres. Ada yang terjebak apa enggak Pak di dalam Pak? Tadi masih ada Pak, 2 orang Pak di dalam Pak. Di dalam karyawan ya Pak? Karyawan. Ya? Tapi pintu lift masih bisa kebuka? Nggak bisa, udah mati semua Pak. Udah mati semua? Berupaya dari sisi luar dan sisi dalam kita berupaya untuk menjangkau titik api. Pak, ada yang terjebak Pak selama ini Pak? Alhamdulillah untuk terjebak sudah kita informasikan, sudah tidak ada yang terjebak, semua karyawan maupun penghuni sudah turun semuanya. Pak, kalau informasi awal titik api itu berasal dari mana dan dari apa Pak? Kalau dari apanya saya belum tahu karena sudah terbakar. Kalau titik awal kebakaran itu dari rangka 5 informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto, korban meninggal kecelakaan pesawat di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan secara militer, dihadiri petinggi TNI AU dan keluarga. Almarhum dimakamkan tepat bersebelahan dengan makam ayahanda yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat. Pemakaman secara militer dipimpin Marsda TNI Widiargo Iko Putro, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian serta Pertolongan BNPP TNI AU. Di mata rekan-rekan, almarhum dikenal cerdas, ramah, dan pengayom. Sebelum dimakamkan, jenazah korban jatuhnya pesawat milik Fasi di Bogor, Marsma Fajar Adrianto tiba di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Jenazah diterbangkan menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Duka menyelimuti keluarga saat peti jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumahnya di Kompleks TNI Angkatan Udara Triloka Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat melayat, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengenang almarhum sebagai sosok teman yang baik dan murah senyum. Orang baik, dekat dengan saya dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Sikap pendidikan. Mudah-mudahan terbaik buat beliau. Senada dengan Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut TNI kehilangan sosok prajurit terbaik di Angkatan Udara. Maruli pun meminta insiden ini dijadikan pembelajaran. Ini kami kehilangan teman baik kami, salah satu yang terbaik dari Angkatan Udara. Ya ini memang kecelakaan ya, musibah. Ya, mudah-mudahan ini bisa pembelajaran buat kami juga, teman-teman yang lain. Insiden jatuhnya pesawat milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI yang menewaskan Marsma Fajar Adrianto masih diinvestigasi. Kadispen Angkatan Udara menyebut pesawat layak terbang sebelum lepas landas. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya saat ini masih diinvestigasi. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Pak, terima kasih ya. Investigasi pesawatnya itu bisa berapa lama tuh Pak? Kira-kira aja Pak? Kita belum bisa memastikan karena semua masih berjalan. Investigasi kadang ada sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung. Itu semua tim yang akan melaksanakan ya. Sampai saat ini belum bisa kita putuskan. Minggu 3 Agustus 2025, sebelum terjatuh, pesawat milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI yang dikemudikan mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adrianto terlihat terbang rendah di area pemakaman Desa Benteng, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Insiden jatuhnya pesawat milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI menewaskan Marsma Fajar Adrianto. Sementara co-pilot yang bernama Roni terluka. Tim Liputan, Kompas TV.
Sejumlah relawan Jokowi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah Jokowi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Indonesia Update kembali untuk Anda. Saudara, sejumlah relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina, Ade Darmawan, dan 2 orang lainnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah Jokowi. Selamat siang. Ini adalah pemeriksaan kedua Sylvester Matutina dan Ade Darmawan. Keduanya juga pernah dimintai keterangan penyidik Polda Metro Jaya. Mereka memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor Joko Widodo atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah Jokowi. Teman-teman mau pulang apa? Hari ini saya bersama Bang Ade Bayasid diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi 1 penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Peradi Bersatu. Sorotan lainnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjuk Direktur Keuangan Julius Suciadi sebagai PLT di Rut Food Station menggantikan karyawan Gunarso yang mundur dari jabatannya. Sebelumnya di Rut PT Food Station, karyawan Gunarso ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri terkait kasus dugaan beras oplosan. Penunjukan Direktur Keuangan Julius Suciadi sebagai PLT di Rut Food Station dilakukan usai karyawan Gunarso mundur dari jabatannya sebagai di Rut Food Station 1 Agustus lalu. Pram menyebut mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Sebelumnya, Saudara, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus dugaan beras oplosan. 2 diantaranya merupakan Direktur PT Food Station, BUMD milik Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, Pak. Direktur utama yang sebelum ini sudah mengajukan surat pengunduran diri, termasuk direktur operasinya sudah mengajukan surat pengunduran diri, dan saya sudah menyetujui, dan saat itu juga saya sudah mengangkat Direktur Keuangan sebagai PLT Direktur Utama agar food station itu tetap berjalan dengan baik. Bagaimana dengan hal yang sudah terjadi di lapangan? Kalau bisa ditarik, saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi. Sehingga dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, kami memberikan support, dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. 3 pimpinan PT Food Station ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Barreskrim Polri. Karyawan Gunarso sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Food Station. Roni Lisapali sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Bisnis PT Food Station, dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Ketiganya diduga melanggar pasal tindak pidana pelindungan konsumen dengan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai standar mutu di label kemasan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Satgas Pangan Barreskrim Polri menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan beras tidak sesuai standar atau beras oplosan. Ketiganya ialah KG, Direktur Utama PT FS, RL, Direktur Operasional PT FS, dan RP, Kepala Seksi Quality Control FS. Modusnya menjual beras premium tidak sesuai standar atau SNI. Satgas Pangan sudah menyita total 132,65 ton beras kemasan 5 kg yang juga memeriksa 14 orang saksi dan sejumlah ahli.
Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1. Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS. Yang kedua, Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS. Yang ketiga, Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Modus operandi, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium. 3 RT di Jakarta terendam banjir usai hujan deras mengguyur kawasan Bogor, Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir. Informasinya usai jeda. Saudara, banjir kiriman dari Bogor kembali melanda Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan rumah terendam setinggi 75 cm memaksa warga beraktivitas di tengah genangan. 3 RT tergenang air sejak Senin pagi setelah Kali Ciliwung meluap akibat tingginya debit air dari hulu. Ketinggian air dari 50 hingga 100 cm. Sebelumnya, peringatan banjir kiriman telah disampaikan sejak Minggu malam. Hampir berapa Bang nih? Paling tinggi berapa Bang nih ketinggian air nih Bang? Ketinggian 75 cm. Hampir 100 ada ya Bang ya? Enggak, antara 50 sama 75. Bang, ini kalau kayak gini terdampaknya berapa RT Bang kalau di sini? Di sini terdampaknya untuk kalau 5 2 RT. Saudara, salah satu penumpang pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Medan menyebut penumpang yang melakukan ancaman bom di pesawat kerap kali memarahi kru pesawat. Sementara dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang berbahaya di pesawat. Adanya ancaman bom dari seorang penumpang membuat geger suasana di dalam pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Medan pada hari Sabtu. Akibat ulah pria tersebut, seluruh penumpang diturunkan dari pesawat. Menurut keterangan dari salah satu penumpang di pesawat yang sama, penumpang yang melontarkan ancaman bom tersebut berulang kali memarahi kru pesawat. Ia juga diketahui sudah mengamuk sebelumnya saat melakukan penerbangan dari Papua ke Jakarta. Tiba-tiba ada ngamuk-ngamuk. Nah itu seperti yang viral di video itu, ngamuk-ngamuk. Kita nggak tahu kronologinya apa, tetapi dia beberapa kali menyebut ada bom, ada bom. Lalu ngancam-ngancam, kukunya kau gitu-gitu. Nah kemudian dia juga menyebut kalau kau mau tahu siapa saya, kau cari MH370. Nah kita kebingungan di dalam ini semua. Sementara melalui keterangan tertulis, Corporate Communication Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro menyebut, hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang yang melontarkan ancaman pun diserahkan kepada pihak berwenang. Sedangkan para penumpang pesawat Lion Air JT308 yang sempat diturunkan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke Medan pada hari Sabtu sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV. Aman kena itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Benar-benar. Sorotan lainnya, saudara, pemanasan global atau krisis iklim yang kian ramai digaungkan bukan lagi isu masa depan, melainkan permasalahan terbesar hari ini. Dampaknya kian nyata, dari banjir makin sering, hutan yang kian rentan terbakar, melelehnya es gletser di kutub hingga naiknya permukaan air laut. Lewat dokumenter Merawat Pertiwi, Megawati Soekarno Putri memberi pesan pentingnya merawat bumi pertiwi, rumah kita bersama sebelum terlambat. Sekarang kutub itu seperti apa? Itu katanya tidak meleleh lagi mencairnya, tapi sudah crack. Dalam batin saya, waduh Indonesia gimana nih? Kamu mikir loh, ini negara ini disasternya itu bukan datang dari kita saja, tapi dari luar. Bumi, rumah kita, telah memberikan peringatan. Semua punya andil.
tapi hanya segelintir yang elit. Anak-anakku, bumi juga punya batas. Saya mau selalu mengingatkan sebelum terlambat. Ini masalah terbesar kehidupan manusia. Saya, Megawati Soekarno Putri. Saksikan eksklusif hanya di YouTube Kompas TV Selasa 5 Agustus 2025 pukul 6 sore. Saudara, kami akhiri Indonesia Update hari ini. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa.